Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia, saya dari kelas PGSD 3A 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kondisi kurikulum dahulu sampai saat ini. Selamat menyaksikan dari penjelasan saya. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu kurikulum? Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dari program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum yang pertama 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut dengan Lapland yang berarti rencana pelajaran. Nah, kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Next, selanjutnya yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Lalu yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, kersa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yang keempat, kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Lalu yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Nah, di kurikulum ini mulai dikenal istilah satuan pelajar atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dan melakukan rincian tersebut. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan sebagai subjek yang dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning, SAL. Selanjutnya yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999.
Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Nah, dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Nah, tujuan pengajaran ini menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum selanjutnya yaitu Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kurikulum selanjutnya, Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya yaitu Kurikulum Merdeka Belajar yang sampai saat ini kita gunakan. Nah, Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Pak Nadiem mencontohkan apabila dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang digunakan untuk menilai tidaklah bisa sama. Itulah penjelasan dari perubahan kurikulum dahulu sampai saat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.